Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rufiah. Pada saat ini saya mengajar pendalaman materi biologi di kelas 12 IPA. Oh ya anak-anakku, apa kabar kalian pada hari ini? Bu Rufi berharap kalian dalam kondisi sehat, baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula saya ucapkan kalian sekarang sudah berada di kelas 12. Tentunya tanggung jawab kalian semakin besar, dan untuk itu pula saya berharap belajarnya ditingkatkan lagi. Oke, dalam sesi pendalaman materi kelas 12 IPA kali ini, yang pertama kita bahas adalah tentang materi pelajaran kelas 10. Kita mengulanginya kembali, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Dalam ruang lingkup biologi yang akan kita bahas, yang A adalah pengertian biologi, B cabang-cabang biologi, C metode ilmiah, dan yang D peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian biologi. Tentunya kalian masih ingat pada saat kalian kelas 10, istilah biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan kata logos. Bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai proses kehidupan. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam. Untuk itu, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, berikut ini pengertian biologi yang paling tepat adalah A. Biologi adalah ilmu yang menjelaskan arti keseimbangan alam. B. Biologi adalah ilmu tentang hubungan antara produsen dan konsumen. C. Biologi adalah ilmu tentang semua makhluk hidup yang hidup sekarang. D. Biologi adalah ilmu tentang semua makhluk hidup yang hidup di masa kini dan di masa silam. E. Biologi adalah ilmu tentang adanya jaring-jaring kehidupan. Dari soal nomor 1, manakah yang benar? Pembahasan soal nomor 1. Biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dan berbagai proses kehidupan. Objek kajian makhluk hidup adalah makhluk hidup yang hidup di masa kini dan di masa silam. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, soal yang kedua adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentunya kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup, antara lain makhluk hidup disusun oleh sel, bisa melakukan proses metabolisme, ekskresi, bergerak, dan reproduksi. Makhluk hidup menunjukkan iritabilitas, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, membutuhkan makanan atau nutrisi, serta mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Di sini ada soal yang kedua, kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsang disebut A. Iritabilitas, B. Respirasi, C. Ekskresi, D. Adaptasi, E. Reproduksi. Dari soal nomor 2, manakah menurut kalian yang paling benar? Pembahasan soal nomor 2, perhatikan istilah-istilah berikut. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Respirasi, proses pertukaran gas makhluk hidup dengan lingkungan untuk mendapatkan energi. Ekskresi, pembuangan zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. D. Adaptasi, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Reproduksi, kemampuan makhluk hidup
dalam memperbanyak diri untuk menjaga kelestarian jenisnya. Sehingga dari soal nomor 2 yang betul adalah A. Sekarang cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi itu adalah banyak sekali bidang kajiannya. Ya, tentunya kalian dulu masih ingat ada istilah anatomi, sitologi, evolusi, fisiologi, virologi, mikrobiologi, botani, ekologi, dan lain-lain. Nah, di soal nomor 3 di sini ada soal benalu yang hidup di pohon dan cacing pita yang hidup di dalam usus manusia dapat kita pelajari dalam cabang biologi, yaitu A. Parasitologi, B. Patologi, C. Teratologi, D. Mikrobiologi, E. Mikologi. Manakah jawaban yang benar menurut kalian pada soal nomor 3? Pembahasan soal nomor 3. Benalu dan cacing pita merupakan contoh makhluk hidup yang bersifat parasit. Nah, cabang biologi yang pelajari tentang parasit adalah parasitologi. Perlu kalian ketahui juga, mengingat kembali, patologi adalah ilmu tentang penyakit, teratologi ilmu tentang kemungkinan bayi cacat dalam kandungan, mikrobiologi ilmu tentang mikroorganisme, dan mikologi adalah ilmu tentang jamur. Jadi jawaban soal nomor 3 yang betul adalah A. Selanjutnya metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Adalah suatu metode yang sistematis dan logis yang digunakan untuk mempelajari berbagai gejala dan permasalahan biologi. Tahapan metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan atau merumuskan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori. Yang ketiga, penarikan hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis atau mengadakan eksperimen. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang terakhir adalah mempublikasikan hasil. Soal yang berkaitan dengan metode ilmiah, yaitu soal yang keempat. Untuk membuat hipotesis yang baik, kita perlu A. Memahami masalahnya dan mempunyai penalaran yang baik. B. Mengumpulkan data dengan cermat. C. Mengumpulkan fakta melalui pengamatan dengan cermat. D. Melakukan eksperimen. E. Memahami metode ilmiah. Manakah soal yang keempat ini yang benar? Ayo kita semua harus berpikir mengingat kembali pelajaran kelas 10 tentang metode ilmiah. Pembahasan soal nomor 4, kita harus ingat kembali apa itu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih menggunakan pengujian. Pembuatan hipotesis yang baik dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cermat. Sehingga jawaban pada soal nomor 4 yang benar adalah yang B. Adakah kalian yang menjawab selain B? Selanjutnya, ruang lingkup biologi yang terakhir yaitu peranan biologi dalam kehidupan. Tentunya kalian ingat bahwa peranan biologi dalam kehidupan memberikan dampak positif juga ada, negatif juga ada. Biologi sangat besar manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti menolong manusia dari wabah penyakit dan kelaparan. Biologi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kemajuan biologi akan berdampak negatif apabila manusia
melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Menggunakan pestisida secara berlebihan hanya melestarikan dan mengembangkan bibit unggul saja, serta menggunakan senjata biologis. Untuk itu di sini pada soal yang kelima, pemberantasan hama lebih baik dilakukan dengan cara biologis daripada dengan cara kimiawi atau menggunakan pestisida. Karena A. Pemberantasan hama secara biologis lebih murah dibandingkan secara kimiawi. B. Zat kimia dapat merusak pemberantasan peralatan. C. Pestisida dapat membunuh juga organisme yang bermanfaat. D. Pemberantasan hama secara biologis lebih berhasil dibandingkan secara kimiawi. Dan E. Pemberantasan hama secara biologis selalu tepat mengenai sasaran. Manakah dari jawaban atau dari option pilihan nomor 5 yang benar? Pembahasan soal nomor 5. Pemberantasan hama secara kimiawi dengan menggunakan pestisida berdampak merugikan karena tidak hanya hama saja yang mati, tetapi organisme yang bermanfaat juga mati. Sehingga di sini option jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pestisida dapat membunuh juga organisme yang bermanfaat. Adakah yang menjawab C di antara kalian? Oke, untuk pendalaman materi kali ini dalam pendalaman materi biologi saya cukupkan sekian. Minta tolong kepada kalian untuk mempelajari atau mencari kembali buku-buku pelajaran kelas 10. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang pembahasan bab virus yang saat ini tentunya kalian tahu bagaimanakah virus ya sangat menghebohkan dunia internasional. Bahkan kita sendiri saat ini juga masih menggunakan pembelajaran secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Saya berharap anak-anakku tetap bisa menjaga protokol kesehatan, yaitu salah satunya dengan menggunakan masker apabila keluar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, jaga jarak aman dengan teman apabila kalian bertemu ataupun dengan orang lain minimal 1 meter. Dan pastikan kalian selalu berada di dalam rumah. Apabila tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah, lebih baik kalian belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.